Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membuat tutorial tentang cara membuat Google Formulir dan mengirimkannya di Google Classroom. Yang pertama, silakan Bapak Ibu buka Google Chrome-nya. Kalau sudah buka Google Chrome-nya, pastikan Bapak Ibu guru sudah login terlebih dahulu ke akun Kemendikbudnya. Kalau sudah login, silakan pilih titik 9. Lalu pilih Drive. Kalau sudah masuk ke dalam Drive seperti ini, silakan Bapak Ibu pilih yang New, lalu Google Form. Diklik. Google formulirnya sudah muncul. Di sini silakan dituliskan judulnya. Misalnya tugas 1 atau kuis 1 sejarah kelas 10 IPS 1 sampai 4. Kalau sudah, judul yang ini diblok, lalu di copy dengan Ctrl+C, lalu diarahkan ke untitled form yang di dekat logo Google Formulir yang ini, yang di pojok kiri atas. Tinggal diklik kiri saja. Nah, otomatis di sini sudah muncul judul yang sama, sehingga akan memudahkan nanti ketika dicari di dalam Drive. Kalau sudah, silakan di form description-nya bisa tuliskan isilah identitas Anda dengan teliti. Kalau sudah, ini ada untitled question-nya, diisi dengan nama lengkap. Nah, pilihan ini short answer, kemudian required-nya ini wajib ya diisi, jadi di on kan. Lalu pilih add question, terus dikasih nomor absen. Nah, untuk nomor absen silakan Bapak Ibu pilihnya yang drop down. Nah, nanti di sini required-nya sama di on kan. Untuk option 1 silakan Bapak Ibu tuliskan saja angka 1, kemudian enter, angka 2 enter, angka 3 enter, angka 4 dan seterusnya sampai sejumlah siswa dalam satu kelas. Dan seterusnya sampai 36. Lalu setelah nomor absen masih di add question, diklik ini yang plusnya ini, tanda plus, lalu dituliskan kelas. Nah, pilihan kelas ini multiple choice-nya diganti ya Bapak Ibu dengan drop down. Nah, nanti untuk required-nya tetap di on kan. Nah, kelasnya itu silakan Bapak Ibu isikan dengan kelas yang akan diajar atau yang akan diberikan kuis ini, kelas mana saja. Misalnya kalau saya 10 IPS 1 enter, 10 IPS 2 enter, 10 IPS 3 enter, 10 IPS 4 ya. Kalau sudah ada 3 komponen ini, nama, nomor absen, dan kelas, silakan Bapak Ibu klik yang add section ini ya, atau tambahkan bagian yang ada strip 2 gini. Nah, kalau sudah ada section 2, di sini untitled sectionnya diberi judul soal gitu ya Bapak Ibu. Nanti kalau sudah tinggal klik yang add question lagi. Nah,
Di sini silakan Bapak Ibu menuliskan pertanyaannya. Nah, kalau misalnya pertanyaan pilihan ganda, di sini harusnya multiple choice. Tapi kalau Bapak Ibu menginginkan pertanyaannya itu uraian, silakan bisa pilih yang short answer. Gitu. Untuk requirednya, soal tidak perlu ya Bapak Ibu, tapi itu sih kebijakannya Bapak Ibu saja. Kalau misalnya mau diwajibkan, silakan di-on-kan. Kalau tidak perlu, nggak apa-apa. Tulis soalnya sampai selesai. Kalau sudah selesai, kita kembali ke pengaturan setting. Di sini ada setting. Nah, nanti ingat Bapak Ibu, untuk Retrix ini atau yang akun Kemendikbud ini kan otomatis langsung dicentang. Tetapi harus dihilangkan. Centang ini itu harus dihilangkan gitu Bapak Ibu. Kemudian kalau pastikan di setting di kolom general ini tidak ada centang ya Bapak Ibu. Tapi kalau limit to one respon ini boleh dicentang. Ini boleh, tapi tidak juga nggak apa-apa. Lalu kita lanjut ke presentasinya. Di sini untuk mengacak pertanyaan bisa pilih shuffle question order. Kalau yang show linknya ini tidak perlu dicentang. Lalu untuk confirmation message-nya kita bisa pilih kita bisa tulis sesukanya Bapak Ibu ya, bisa terima kasih atau terima kasih jawaban sudah terkirim dan lain sebagainya. Lalu lanjut ke kuisnya. Di sini ini kan belum dibuat kuis nih Bapak Ibu. Nah, lalu buat kuis dulu. Make this a quiz. Nah, kalau sudah membuat kuis seperti ini kan ada respon kensinya itu dihilangkan semua. Lalu save. Nah, Bapak Ibu, untuk meletakkan atau membuat kunci jawaban serta skor, Bapak Ibu tinggal pilih, ini kan sudah jadi kuis ya, seperti tadi. Kemudian pilih yang answer key. Answer key-nya ini adalah kunci jawaban. Nanti skornya bisa 1 atau 2 atau seberapa, terserah Bapak Ibu membuat setiap satu nomor itu mendapat berapa skor. Lalu pilih, ini kan ada 5 jawaban. Pilih salah satu yang sebagai kunci jawabannya. Misalnya ini saya pilih C sebagai kunci jawaban. Seperti ini nih Bapak Ibu. Lalu klik down. Oke, lanjutkan seperti itu sampai soal terakhir. Lagi ke Google formulirnya. Supaya anak-anak itu kan tadi diberi batas waktu sampai jam 2 ya. Nah, supaya ketika jam 3 itu anak-anak tidak bisa lagi mengerjakan. Itu caranya dengan klik add-ons ini yang gambarnya seperti ini. Lalu pilih from limiter. Nah, kemudian kita klik set limitnya. Nah, di sini akan muncul from limiternya. Lalu pilih date and time. Pilih tanggalnya tadi tanggal 10, kemudian jamnya tadi jam 2 PM ya Bapak Ibu, karena jam 2 siang. Nah, kemudian ini centang dihilangkan saja. Lalu untuk pesan ini bisa dituliskan dengan waktu mengerjakan sudah habis gitu ya. Nah, seperti ini. Lalu kita klik save and enable. Oke, ini sudah tersave. Jadi besok ketika soal ini di-share oleh Bapak Ibu di Google Classroom, ketika anak-anak mengerjakan tetapi lebih dari jam 2 siang, maka tidak bisa lagi dikerjakan soalnya. Kalau sudah, silakan klik send. Kemudian klik yang ini, link ini URL. Lalu ini kan muncul link. Langsung saja copy. Nah, kalau sudah diklik copy, di close, silakan Bapak Ibu kembali lagi ke drive. Lalu pilih yang titik 9, lalu pilih yang classroom. Nah, di sini akan muncul Google Classroom-nya.
Lalu Bapak Ibu tinggal pilih saja salah satu kelas yang akan di-share tugas kuis tadi. Contohnya ada di kelas 10 IPS 2, maka diklik 10 IPS 2. Nah, lalu pilih yang classwork atau tugas kelas. Lalu pilih create atau buat baru. Nah, karena kita tugasnya itu kuis, maka pilih yang assignment atau tugas. Ini yang paling atas. Oke, kalau sudah, silakan nanti Bapak Ibu isikan judulnya. Misalnya tadi ini adalah kuis sejarah. Lalu instruksinya bisa terserah nih Bapak Ibu, selamat pagi, kemudian mengingatkan anak untuk mengisi daftar hadir. Lalu dipastekan juga di situ di sini ada menu tambahkan link. Yang ini add link atau tambahkan link, silakan diklik kiri. Nah, muncul add link, silakan dipastekan link yang tadi dengan cara Ctrl plus V atau klik kanan tempel gitu ya. Lalu klik add linknya. Nah, di sini sudah muncul kuisnya nih yang sudah dibuat di Google Formulir tadi. Lalu tinggal topiknya diisi dengan topik sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ajar. Kemudian nah, ini batas waktunya. Batas waktunya kapan? Sampai 10 misalnya. Jamnya jam berapa? Ini tergantung toleransinya Bapak Ibu ya. Jadi bebas. Kemudian kalau sudah bisa langsung posting. Kalau misalnya mengajarnya hari itu mau diposting langsung, diklik ada berapa kelas, tinggal pilih ini kelasnya dicentang-centang. Tapi kalau hanya satu kelas bisa juga langsung ditugaskan atau dijadwalkan atau simpan sebagai draft terlebih dahulu. Oke, seperti itu Bapak Ibu cara membuat Google Formulir, kemudian cara membuat batas waktu supaya anak-anak itu bisa disiplin mengerjakan dengan form limiter tadi, lalu dikirim cara mengirim Google Formulirnya yang dari Drive tadi ke Google Classroom. Semoga Bapak Ibu bisa langsung mempraktekkannya supaya lebih paham, lebih jelas. Terima kasih, semoga video saya bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.